Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, karena ini masih dalam suasana Lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua. Oke, untuk perkuliahan di minggu sebelumnya, sebelum Lebaran, kemarin ada tugas untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan, kemudian apa namanya? Jalan-jalan kemudian dimasukkan di tabel nilai-nilai matematisnya itu disimpan dulu, atau kalau nanti ada yang mau mempresentasikan di ruangan room ini boleh, kalau tidak di pertemuan selanjutnya besok kan kita sudah tatap muka ya, tatap muka di kelas ya untuk yang minggu besok, barangkali bisa dibawa di kelas di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda hari ini, kalau sesuai di apa namanya rancangannya adalah materinya adalah bagaimana sih kalau mau mengembangkan pembelajaran matematika SD, nah, seperti itu. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ada teori-teori belajar, kemudian kita juga sudah membahas tentang model-model pembelajaran. Baik. Untuk mengembangkan matematika SD, tentu kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Jadi, tidak lepas dari teori pembelajaran maupun model pembelajaran yang akan digunakan. Termasuk di sana ada materi-materi ajar, bahan manipulatifnya, media, ataupun sampai nanti pada penilaian yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, barangkali hal itu yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Nanti setelah saya berikan sedikit penyampaian, nanti kita bisa diskusi untuk hal tersebut. Nah, kalau untuk pengembangan pembelajaran matematika di SD itu sendiri, barangkali kalau Bapak Ibu kemarin sempat untuk membaca-baca, mungkin ada yang sempat googling, atau mungkin melihat di Google Scholar, atau mungkin membaca, atau barangkali deskripsinya pernah mengembangkan sesuatu, atau mengembangkan bahan ajar, atau mungkin LKPD atau apa, itu jadi pengembangan pembelajaran itu kalau di penelitian yang sudah ada itu banyak yang diintegrasikan dengan kearifan lokal atau mungkin dengan budaya yang ada di sekitarnya. Ada juga yang apa namanya disebutkan untuk tidak disebutkan terkait konteksnya, tapi untuk diorientasikan ke higher order thinking skill barangkali, atau mungkin lebih disoroti kepada berbasis mungkin pakai Android atau mungkin pakai apa, itu berbagai macam tentang pengembangan pembelajaran yang ada di SD, khususnya yang di matematika. Nah, untuk pengembangan pembelajaran matematika SD ini kemarin sudah dibahas model-modelnya, ada yang pakai kooperatif juga ya, atau mungkin pakai inquiry, atau mungkin pakai pembelajaran langsung, atau mungkin kemarin disebutkan kita lebih menyebutnya pakai discovery gitu ya. Kalau yang model pembelajaran langsung kan seperti yang biasanya gitu ya. Nah, untuk materi ajar yang dikembangkan ini tadi tentu saja harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Mungkin di sekolah Bapak Ibu yang kelas 1 dan kelas 4 ini sudah pakai apa implementasi yang kurikulum merdeka, tapi di kelas lain itu masih pakai K13. Nah, hal itu tentu saja harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, sehingga nanti saat Bapak Ibu mau mengembangkan pembelajaran juga harus melihat ke kurikulumnya. Kalau kemarin ada yang sudah mencari di tugasnya itu ke foto-foto dan sebagainya dianalisis, nanti kalau mau dikembangkan lebih lanjut, maka harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Materinya seperti apa, barangkali bahan manipulatifnya itu yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsepnya itu seperti apa yang lebih baik. Mungkin manipulatifnya lebih ke geometri atau bilangan atau pecahan atau yang lainnya. Nah, media-media yang digunakan juga bisa beragam, mulai dari yang interaktif berbasis teknologi, atau mungkin medianya itu juga media yang tidak apa yang disebut teknologi yang tidak harus yang dengan komputer atau Android ya. Jadi
teknologi di media ini bisa juga benda-benda nyata atau alat peraga, itu juga bisa. Nah, nanti Bapak Ibu saat mengembangkan di mata kuliah ini, nanti kalau mau dilengkapi dengan hal itu juga dipersilahkan. Tapi nanti untuk yang di tugas akhirnya, memang harapannya tugas akhirnya itu berupa modul. Jadi bukan ke mengembangkan medianya, tapi kalau dilengkapi dengan media itu juga lebih bagus lagi. Jadi harapannya sih lebih ke bikin modul yang bisa dihakikan begitu. Nah, tentu saja kalau mau mengembangkan, kalau nanti misalnya ditindaklanjuti ke penelitian, tentu saja kaidah-kaidah dalam pengembangan itu mungkin kalau ada yang pernah mendengar model pengembangannya ada Van den Akker, atau mungkin ADDIE, atau Borg and Gold, atau mungkin yang lain, atau mungkin 4D, dan sebagainya. Ada berbagai macam model pengembangan. Itu nanti kalau diikuti juga sebenarnya Bapak Ibu mungkin belum sampai ke implementasi yang ada di sekolah, nggak masalah ya. Jadi ini nanti semacam draft untuk ini kan, untuk dibuat modulnya gitu. Tapi kalau nanti misalnya penasaran ingin diuji cobakan di sekolah juga nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu, itu untuk materinya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Terkait tugasnya juga boleh, atau mungkin ada unek-unek apa mau diceritakan, mau ngobrol, nggak apa-apa. Tadi yang kelas sebelumnya malah cerita tentang ASPD yang di sekolah begitu. Monggo Bapak Ibu, saya buka untuk sesi kita ngobrol-ngobrol terkait mengembangkan pembelajaran matematika di SD. Jika ada yang mau sharing terkait apa yang sudah dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran matematika di SD, dipersilahkan. Kita obrol-obrol santai aja untuk yang hari ini. Oke, Bu Iswahyuni. Nggih. Matur nuwun Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan Bu, napa nggih? Mungkin karena saya kurang ini menyimak di grup atau apa dan sebagainya. Enggak tahu kalau teman-teman nggih Bu nggih. Saya ini terkait dengan tugas Bu. Tugas yang kemarin diberikan itu saya hanya membaca sekilas untuk suruh foto sama jalan-jalan seperti itu nggih. Saya itu masih mikir dari foto ini diapakan nggih Bu nggih. Oke. Itu sampai masih belum connect saya Bu. Mohon penjelasannya biar nanti tugasnya tidak menyimpang dari keinginan Bu Niken seperti itu. Matur nuwun Bu. Oke, baik Bu Is. Nggih. Baik, jadi memang kemarin itu saya minta, jadi mungkin saya bercerita dulu awal muasalnya. Jadi biasanya saat ada tugas untuk membuat modul dan sebagainya, kecenderungan itu sering pada ngambil dari internet. Kecenderungan. Dan saya merasa itu kan hak cipta orang ya. Kalau ngambil dari internet itu kan hak cipta dari orang. Saat kita mau menindaklanjuti ke penelitian kita, atau mungkin kita aku sebagai hasil pekerjaan kita outputnya, itu kan nanti itu kena yang plagiasi, kemudian mungkin dituntut ya, sehingga kemarin itu bayangan saya kalian kalau Bapak Ibu jalan-jalan, mungkin kemarin ada kalau ada yang ke Bromo, ya kalau kumpul keluarga itu kan kadang mengantar mungkin ke Jogja, mengantar ke pantai, mengantar kemana, dan kalau yang sebelum Lebaran itu kemarin bayangan saya siapa tahu anaknya mengajak ke mall, boleh. Jadi kan hanya nyari tugas, padahal jalan-jalan boleh-boleh aja sih. Jadi kalau bisa di foto-foto, fotonya itu kemudian dianalisis nilai matematikanya yang bisa untuk digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Misal nih, Bapak Ibu ke mall, kemudian mau membahas tentang kalau materi SD itu misalnya tentang untung rugi, misalnya, atau mungkin yang salah persen, belajar tentang persen. Nah, kan kalau ada diskon 30%, 30% dari harga itu berapa? Nah, kalau disajikan gambar ilustrasi, tentu saja siswa akan lebih menarik dan langsung connect. Oh ya, ternyata matematikanya itu ada hubungannya ya. Barangkali nanti anak didik saat ke mall gitu, dia langsung, oh ini berarti harganya sekian, kan langsung ke aplikasi. Nah, dengan adanya itu, maka bisa jalan-jalan, ada foto,
sebagai ilustrasi dan itu nggak ngambil di internet, bener-bener Bapak Ibu ngambil sendiri Iya. dan bisa ditaruh di apa namanya suatu yang untuk tugas akhirnya kan bikin kayak semacam modul gitu ya. Tapi untuk yang ini tuh hanya foto, kemudian di foto itu materi matematika apa yang ada di foto itu, atau mungkin tidak hanya matematikanya, materi apa saja yang bisa materi matematika apa saja yang bisa diajarkan dengan foto itu, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sana. Tentu saja itu nanti kalimatnya juga saya persilahkan, jadi tidak harus yang pakai formal, mau pakai bahasa obrol pun nggak masalah. Jadi tabel itu kan nomor, terus ada fotonya apa. Nah, materi matematika apa saja di sana. Nah, dengan Bapak Ibu mencoba menganalisis itu, harapannya mungkin pas di tugas ini baru ketemu matematikanya 1 atau 2. Nah, karena habis kayak gitu kan, oh ternyata bisa untuk materi apa, materi apa. Nah, tapi kan sudah dimulai untuk menganalisis sehingga Bapak Ibu terbiasa untuk oh materi ini bisa untuk materi foto ini bisa untuk materi ini. Mungkin pas ngerjakan tugasnya ini baru dapat 2. Oh ternyata bisa untuk materi yang lain lagi. Nah, itu kan akan lebih satu foto bisa untuk banyak sekali materi. Nah, harapannya begitu sehingga tidak apa ya kalau bahasa Jawanya itu kewowogen di belakang saat ada foto ini mau ngapain ya? Atau pas mau bikin tugas tuh, waduh, pakai apa ya? Nah, sudah ada bekal begitu kemarin harapannya. Tapi misal besok pas di tugas akhirnya fotonya mau ganti nggak masalah begitu. Hanya untuk apa namanya melatih Bapak Ibu untuk oh kalau ada gambar seperti ini maka bisa untuk materi apa saja begitu. Nggih, Bu. Karena pikiran saya, gambaran saya itu mungkin nanti bukan buat jadi makalah yang harus dengan latar belakang, harus dengan Enggak. seperti itu yang nanti ada pembahasan dan sebagainya seperti itu. Enggak perlu itu. Nggak perlu Ya, nggih. ya hanya untuk ini aja kok, hanya untuk menganalisis jadi nanti tabel gambar ini materi matematikanya apa saja begitu. Nggih, siap. Nanti dibenahi, Bu. Ya, besok dibawa aja. Jadi soft file atau hard file, hard aja yang besok bisa di print sehingga kita bisa lihat kalau misalnya mau ditayangkan di kelas juga bisa. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng begitu. Nggih. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih kembali Bu Is. Barangkali yang lain. Bu, saya mau tanya. Oke, baik Bu Erna. Untuk gambarnya itu ada batasnya atau kita hanya satu saja terus menjelaskan materi yang terkait gitu? Itu Oh, saja. semakin banyak semakin bagus. Oh, Kan iya. Jadi ada jalan batas minimalnya dan maksimalnya gitu ya? ya minimal 3 lah, maksud tenan Oh, satu. Kalau misalnya Ibu datang ke tetangga aja, kan ada mungkin atau di rumahnya kan ada banyak hal yang bisa difoto dan dijadikan ini. oh iya Bu, nanti tak agendakan untuk jalan-jalan. Tidak harus jauh-jauh, bahkan ke tetangga juga boleh nanti. Bener Mbak Erna, ini karena kemarin liburannya juga hanya berapa hari, nggih. Kata saya kami nggak merasa libur itu, Bu, karena cuma Ada libur. nggih, tiba-tiba udah masuk kayak gitu kan. Tanggal 26 itu sudah masuk, Bu, kami. Jadi untuk sama anak-anak aja itu nggak sempat kemarin itu, Bu. Ya kemarin kebetulan kami terus cuti, kalau yang di UPY kan memang masuk tanggal 2, tapi yang apa namanya suami juga sama sih tanggal 26 masuk, tapi terus melanjutkan dengan cuti. Kebetulan murid-muridnya kan di SMA kan masuk tanggal 2. Jadi terus melanjutkan cuti. Tapi habis cuti juga bingung karena udah yang lain udah pada masuk, jadi bingung sendiri juga kami kemarin. Kalau siswa kami juga nganu, Bu, juga masih libur itu, tapi Bapak gurunya disuruh ya. masuk, nggih, jadi wis terkendala itu, Wah, ya, Bu. bilang tanggal 26 siswa dan guru masuk semua, Bu. Oh iya Langsung. benar, Jawa Ya, Tengah ya. Iya. Iya, kemarin juga kami kebetulan mudik ke Kebumen, itu semua sudah masuk. Jadi kami suami cuti tapi semua sudah masuk. Jadi di rumah juga kami bingung, akhirnya cuma lihat-lihatan aja, mau ngapain kita balik tidur lagi. Nggih. Iya, memang kemarin 26 ya diminta masuk. Kalau yang di Jogja mungkin tanggal 26 siswanya belum masuk, Jawa Tengah sudah masuk memang. Nggih.
Oke, baik. Nggak masalah nanti kalau misalnya bukan jalan-jalan, boleh yang ada di sekitarnya boleh karena memang intinya itu sebenarnya kemarin adalah Bapak Ibu bisa ini sih untuk menganalisis nilai matematika yang ada di sekitar begitu. Sehingga nanti saat mau menyusun apapun, sebenarnya tidak hanya di mata kuliah ini, jadi Bapak Ibu terbiasa untuk langsung ambil. Dan berita baiknya kalau di Indonesia memfoto kayak gitu tidak perlu izin. Kan kalau di Indonesia begitu. Kalau di Australia kan beda. Jadi misalnya ke suku mana gitu, mungkin ke Aborigin atau kemana, itu kalau menampilkan fotonya tidak ada izin komunitas, itu udah kena pasal kalau di sana. Kalau di kita kan enggak. Mau ada sekatenan di foto atau mau apa, itu enggak ada apa, nggak ada masalah karena kalau ternyata di sana itu masuk sebagai eksploitasi. Kalau kita bikin sesuatu kayak modul kemudian kita jual, itu kan kita istilahnya mengeksploitasi fotonya itu atau budaya itu untuk mendapatkan keuntungan ke kita. Di kita kayak gitu tuh malah seneng ya. Kalau kita ada bagian dari rumah kita difoto orang masuk kemana, kalau kita kan bangga ya. Kalau di sana itu Bener-bener. ya itu bedanya ya. Ya begitu, tapi nggak masalah. Saya Mm-mm. kemarin juga tahunya pas mengirim ini apa namanya, mengirim artikel begitu kemudian ditanyakan izin komunitas. Terus ngapain izin komunitas? Kemudian saya membaca-baca ternyata kalau di Australia itu pakai izin komunitas karena kalau mempublikasikan foto tanpa izin dari komunitas itu melanggar dan ada undang-undangnya ternyata. Tapi ya cuma di sana, kayaknya tempat lain juga enggak. Mungkin dalam rangka untuk melindungi ya Bu ya, Ya, perlindungan melindungi. ya. Termasuk eksploitasi budaya demi keuntungan pribadi kalau di sana katanya. Oke. Sehingga karena kita tidak ada kayak gitu itu Bapak Ibu boleh mau moto yang mana-mana. Kan nggak ada yang jalan-jalan ke Australia jadi aman. Nggih, insya Allah kapan-kapan ya Bu ya sama Bu Ya, Niken amin, ini. amin. Amin, amin, amin. Siapa tahu kita habis ini dapat beasiswa apa gitu ke sana. Amin, bareng-bareng satu Amin. kelas ini nggih besok Ya. nggih. Di sini pun udah di napa nggih, udah ditawar-tawarkan aja. Mungkin kurang ada yang tertarik ya Bu ya. Yang apa Bu Is? Ya itu terkait dengan apa budaya dan sebagainya, mau foto dan sebagainya. Oh ya, Yes, iya kan? Di sini udah dengan apa katakanlah iklan atau apa gitu aja masih kurang ngeh, kurang tertarik seperti itu. Oke. iya. Baik, barangkali ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu? Anjir, Bu Niken, saya izin bertanya. Oh, silakan Bu Herlina. Nggih, nggih. Masih kaitannya dengan tugas tadi, atau mungkin tadi sebelumnya mungkin sudah dibahas nih, tapi karena tadi saya terlambat masuk, tapi tidak ada salahnya kalau saya tanyakan. Tadi mengenai apa itu tugas untuk jalan-jalan analisis mengenai apa analisis matematika, insya Allah sudah jelas. Tinggal nanti actionnya kita laksanakan. Itu mengenai tugas sebelumnya, Bu. Itu kemarin ada tugas ini, nggih, Bu, yang untuk materi yang akan dirancang atau disusun sebagai tugas akhir. Kalau tidak salah tadi jenengan menyampaikan modul, nggih, Bu, nggih. Ya, jadi sebenarnya Betul. itu tidak hanya ke modulnya, tapi Oh, lanjutnya nggih. dari jadi nanti bisa menggunakan materi yang di sini kok. Nah, kalau yang untuk tugas akhirnya itu nanti gini. Sebenarnya kan arahnya kayak semacam kalau namanya rancangan itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak semacam RPP gitu ya. Tapi nggak hanya RPP Nggih. tapi dilengkapi ke modul. Tapi fokusnya lebih ke modul atau mungkin LKPD-nya. Nah, kan kalau misalnya kita publikasikan, biasanya kalau itu kan satu semester ya. Kan tidak mungkin satu mahasiswa bikin satu semester ya matematika. Nah, Nggih. bisa dibagi dengan kesepakatan intern di kelas ini aja. Bisa misalnya Oh, di kelas 5 itu ada 3 tema. Maka, tapi khusus matematika. Bukan matematika, nggih. ini ya. Misalnya kelas 5 ada 3 tema. Maka nanti tema 1, 2, 3 misalnya. Itu berarti ada 3 mahasiswa khusus di matematikanya seperti apa. Nanti dijadikan satu. Bisa kayak gitu itu. Dengan 3 mahasiswa. Tapi setiap mahasiswa punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, jadi nanti materi bisa dibagi-bagi, nggih, Bu. Iya, Seperti itu. iya bisa. Tapi kan Oh, harapannya bisa satu semester itu bisa lengkap gitu.
Jadi misalnya Oh, nggih. Bu Herlina, Bu Ari, Bu Yani itu bikin kelas 5, nanti tema 1 Bu Herlina, Bu Ari tema 2, Bu Yani tema 3 misalnya yang terkait matematikanya, kemudian nanti dijadikan satu, kan tertulisnya kelas 5 semester 1 misal. Oh, nggih. Kebetulan kalau kelas atas malah materi muatan matematika sudah berdiri sendiri, Bu. Oh iya benar Jadi ya. tinggal materinya, nggih. Oke. Yang kelas Tinggal 1, per pokok bahasan saja nanti. oke benar bisa. Oh, berarti nggih seperti itu, nggih. Ya, kalau kelas 1, kelas rendah juga kalau yang di IKM juga sudah per mata pelajaran juga ya. Oh, nggih, leres. Yang tematik masih Kelas 2 yang sama 3 yang gitu kelas ya. bawah masih tematik, nggih. Oh, Iya, nggih. Matur barangkali. suwun, Bu, untuk penjelasannya. Oke, baik. Sepertinya sudah ada gambaran. Nanti bisa didiskusikan secara intern untuk ininya, maksudnya pembagiannya. Kan nanti lebih nyaman mau berkelompok dengan siapa dan bisa jadi kan ada yang mengampu di kelas bawah dan di kelas rendah dan kelas tingginya itu. Oh, nggih. Bisa juga barangkali ditindaklanjuti memikirkan ke tesisnya gitu. Semester 1 sudah memikirkan tesisnya nggak apa-apa visual. Nggih. Kan harus visioner gitu ya. Yes. Yang jadi apa, Bu? Kebingungan kami itu seperti ini loh, Bu. Setiap mata kuliah itu Ada dosen tugasnya. itu meminta untuk mengajukan apa itu rancangan untuk tesisnya itu loh. Jadi apa nggih? Tiap dosen itu berbeda-beda gitu Oh loh. iya, Jadi nggak nanti apa-apa. bingungnya nanti di akhirnya itu kita mau pakai yang mana gitu loh, Bu. Oke, gini kalau saya. Jadi kalau untuk mata kuliah ini kan memang harapannya kalau di SD kan mengajarnya bisa di semua mata pelajaran. Iya. Tapi yang ilmu minornya dulu waktu S1, misalnya kemarin membahas ke matematika, kan ke matematika. Jadi nanti misalnya, Bu, saya besok tesisnya bukan ke matematika, nggak apa-apa. Ini hanya jika mau mengambil ke matematika, barangkali bisa ditindaklanjuti besok di tesisnya. Tapi kalau enggak ke sana, nggak apa-apa. Kemarin untuk yang sekarang sudah semester 2, itu kemarin kan yang saya bilang ditawarkan, ada beberapa yang malah sudah ada judul tesisnya. Karena saya paksa untuk saya tawarkan, kemudian saya berikan judul siapa yang mau gabung gitu. Jadi kemarin Oh, memang iya. ada yang ini. Dan bahkan ada yang di detik-detik terakhir itu mengundurkan diri kemarin. Wah, saya sempat mau upload maksimal jam 12, jam setengah 9 malam mengundurkan diri. Oh iya. Oh, yang apa? Yang untuk beasiswa itu kemarin ya, Bu, nggih, yang bahan untuk tesis itu Iya, nggih. iya. Tapi seandainya itu tidak mendadak nggih. Ya, benar. Tapi kan taunya Islah ini mau maju ini kayaknya nah, kemarin. iya. Tidak hanya saya paling ini semuanya ini Mbak Tapi Daru, Mbak Wesa, Mbak Ari, Mbak ada Yani, yang maju itu. semuanya. Tetap ada yang maju. Jadi jam setengah 9 itu karena memang sebelumnya, bahkan itu sebelumnya bukan ngambil matematika tapi bilang, Bu saya mau. Tapi sudah telat kan, terus nanti kalau ada yang mundur aja, saya telepon itu setengah 9 malam, saya tawarkan, Bapak mau mengerjakan, tapi cuma saya kasih waktu 2 jam bikin proposal. Nggih lah, itu ya Bu ya. Karena kan Bulan. besok itu udah paling lambat, tahunya kan sekarang pas pembelajaran seperti ini toh. Ya. Seandainya itu tahunya dari kemarin mungkin bisa dipertimbangkan ya Mas Wesa ya. Loh. Ya. Itu kebetulan setengah 9 malam, saya minta setengah 11 itu sudah dikirim ke saya. Terus saya bantu pas di bagian dananya, akhirnya jam 11 lebih seperempat malam itu terupload, setengah 12 itu selesai terupload. Tapi ya nggak tahu ya, karena simsalabim itu tadi 2 Semoga, jam. semoga besok ada informasi lagi Bu terkait dengan itu. Amin, amin, amin. Mohon tanya Bu, saya tertarik itu. Ini sahabat saya ini Bu, ini. Ya, saya tuh lupa ini nggak minta ke kelas ini. Jadi itu kemarin itu saya info semua kecuali kelas ini. Saya pikir Iya. ya Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sih? Siapa tahu nanti tahun depan ini yang kelas ini bisa diikuti iya, gitu. Semuanya ya Mbak ya, bisa ikut semuanya. Betul. ini kayaknya saya bikin pada sedih ya. Kemarin nggak ada yang ikut. Jadi kemarin itu ini ada kayak semacam mengusulkan proposal untuk tesis. Kemudian di proposalnya itu apa namanya? Bukan proposal yang kayak skripsi yang full itu, hanya beberapa halaman ya.
Oh, pikiran kamu itu full itu, wah nggak Kan? mampu Enggak, makanya ini. itu 2 jam selesai kemarin. Oh, oke. 2 jam ada yang bisa selesai. Jadi itu sekitar 10 halaman sudah ada formatnya. Terus ajuan dana maksimal 30 juta kalau lolos. Tapi misalnya didanai 20 juta aja udah lumayan ya kan, udah ini. Kan Iya, Bu. budgetnya nggak perlu memikirkan dana. Ya cuma misalnya lolos didanai kan berarti kwitansi harus disiapkan, maksudnya begitu. Ya seperti ini aja, kalau barangkali di sekolah Bapak Ibu ada dana bos gitu, kan tetap kwitansinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kayak gitu itu. Ya Mungkin pemberian Bu bisa pastinya. melanjutkan dari Bu Imas tadi, Bu. Bisa memberi contoh mungkin ya kemarin seperti apa, mungkin saya ke di-share nggih. Contoh Oh, oke, baik. proposalnya nggih. Bentar, Nggih. saya carikan yang kemarin sudah diupload ya. Nggih. Bentar, saya carikan penelitian. Tapi kalau model kayak gitu nanti untuk pengerjaan tesisnya ada batas waktunya nggak Bu itu? Oh ada, memang. Ini Oh, kalau 1 tahun harus sudah selesai untuk laporan. wow. Tesisnya belum, seumpama tesisnya belum, yang laporannya ini harus sudah dulu. Gitu ya. Kan nggak apa-apa, selesai ini terus ke tesisnya gitu, kan nggak apa-apa. Bentar, berarti kan saya buka dulu ya. Bentar. Mana tadi? Nah, terlihat ini kemarin Bu Fatma. Punya siapa? Mau punya siapa nih? Derek, Bu. Yang komplit, Bu. Komplit semua. Oh, nggih semuanya, enggak apa-apa, Bu. Misalnya ini punya Bu, bentar. Ini membesarkannya mana? Nah, ini misalnya kemarin judulnya Student Worksheet berorientasi HOT dengan konteks etnomatematika gamelan nih kemarin punya Bu Eva Pungki. Jadi ada ringkasannya. Tuliskan rencana untuk luarannya itu di jurnal mana gitu. Nah, ini misalnya. Nah, kan di sini nggak banyak nih. Gamelan merupakan bla 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 bla, ini tentang gamelan kan nggak banyak. Kan bikin kayak gini nih, roadmap-nya seperti apa. Ini gambar roadmap-nya. Tapi ini roadmap saya. Jadi kan ketua di atas nama saya, pembimbing sebagai ketua, nanti anggota mahasiswa. Tapi untuk pelaksanaan dan sebagainya di mahasiswa, tapi untuk ajuan roadmap-nya itu di roadmap saya. Jadi saya kirimi pekerjaan saya yang sudah saya lakukan di 2019-2020. Ini misalnya kemarin penelitian saya tentang nilai-nilai matematis dalam Primbon Jawa Betal Jemur ada makna. Kemudian luarannya saya menulis ini di jurnal judulnya Math and Math in Javanese Primbon. Nah, kemudian juga ini yang ini kelihatan nggak ya? Bentar, besarkan. Nah, ini roadmap-nya 2019-2020. Nah, ini roadmap saya 2020-2021. Penelitian dan luarannya 2021-2022. Kemudian 2002-2003 ini kemarin belum ada luarannya. Nah, ini kan masih ini ya, terus yang 2000 ini yang ajuannya. Nah, ini harapannya besok di 2004-2025, terus kemudian di 2005 sampai 2008 itu untuk hilirisasi produk. Nah, ini yang kita ajukan sekarang di judulnya ini. Gitu. Jadi sampai ke ajuan kita di selanjutnya setelah ini mau ngapain gitu. Nah, itu saja yang 2024-2025 kan bukan di mahasiswa tersebut. Yang untuk kalau misalnya ini lolos, ini skripsi tesisnya, maka kan akan dilanjutkan penelitian ini. Kemudian metode
loginya ini pakai ADDIE. Kemudian diagram alirnya, pertama analisis, desain, kemudian pengembangannya, implementasi, evaluasi, kemudian sampai keluarannya itu tadi apa, jadwal penelitiannya. Nah sudah cuma kayak gitu itu. Itu 7 halaman bukan 10, malah cuma 7. Sudah termasuk jadwal juga. Ringkas, makanya mungkin yang lama gambarnya ini. Tapi isi gambarnya sudah saya kasih, jadi tinggal bikin yang ini. Pendahuluan sama di metode tadi. Itu yang punya Bu. Kemudian punya Bu Fatma. Ya. Mana sih? Nah, karena memang yang di saya memang ke etnomatematika ya, ini pakai arsitektur Keraton Yogyakarta. Kemarin sama sih pada ke jurnal Honai. Nyari yang Sinta 2 karena biar untuk luluskan sekalian gitu ya. Tuh, kemarin ini. Nah, itu Bu terkait dengan jurnal-jurnal itu kami masih asing kan Bu, belum pernah. Ya. Nggih. Nggak apa-apa. Besok pas kita ketemu kita sambil bahas itu juga nggak apa-apa sih. Nah, nggih Bu buat pengalaman ya Bu nggih. Iya. Nah, ini kemarin langkahnya pakai ADDIE juga. Ini yang diagram alirnya yang dibuat. Nah, ini sampai kalau ketua tugasnya ngapain, ketua anggotanya. Nah, ini. Sampai ke ininya setiap ininya. Oh, ini nanti yang desainnya anggotanya. Berarti kan mahasiswa maksudnya. Kan pas di awal menganalisis karena dengan pembimbingan ini dikerjakan mahasiswa sampai ke evaluasinya. Kan tesisnya ya. Jadi pas di awal kan obrolan terkait studi literatur dan sebagainya akan dibantu. Nah, ini sebenarnya belum selesai, ini harusnya sampai ke laporan. Jadi pembagian ininya. Nah, ini. Sudah begitu. Jadi bukan ini kemarin yang simsalabim. Ya, Pak Nanang. Karena beda sendiri ke jurnalnya Kitab. Ini roadmap-nya. Diagram alir penelitiannya. Nah, kayak gitu itu. Nah, ini kemarin simsalabim. Jadi nggak sempat bikin gambar yang apa namanya. Itu punya Bu Rodia. Apa kemarin ya? Nah, ini roadmap-nya. Nah, seputar seperti kayak gitulah. Tapi nggak ini ya. Oke ya. Jadi nggak banyak memang yang untuk ke sana. Tapi memang selain yang itu ada RAB sendiri, rancangan anggarannya terpisah dari yang di situ memang. Begitu. Jadi dan kalau misalnya Bapak Ibu ngusulin nggak mesti matematika kan, kebetulan ini kalau yang di saya kan yang di matematika. Kemarin sebenarnya masih ada itu di tempatnya Bu Dini kayaknya nggak ada yang make eman-eman. Tapi kemarin mungkin bayangannya karena ini ya, karena waktunya singkat banget ya. Nggih, kami tahunya dari bunikan itu Bu. Nggih, infonya. Iya. Karena memang ini kayaknya apa ya?
pada kurang semangat kemarin mungkin. Kalau saya maneman, kalau bisa untuk ini kan kenapa nggak nyoba ngusulin? Kalau kita nyoba ngusulin kan bisa menang bisa kalah, tapi kalau nggak ngusulin kan jelas nggak dapet. Oke. Kemarin tuh yang sisa slot tempatnya Budini kayaknya nggak ada yang make itu. Soalnya kalau saya dulu waktu kuliah memang saya tuh kan kayak nyari duit gitu ya, nyari duit gitu. Jadi saya nyoba-nyoba masukin, kemudian hubungi dosennya. Kemudian kalau dulu dosen saya ngasihnya malah akunnya dikasih ke saya, cuma saya nggak berani akun saya tak kasih mahasiswa, saya nggak berani. Kalau nanti di tempat saya gimana gitu ya, kalau kehapus dan sebagainya. Jadi ya tetap untuk uploadnya tetap saya bantu. Mungkin kalau untuk yang pekerjaan dan sebagainya tetap di mahasiswa. Ya lumayan sangat terbantu. Kan minimal kita nggak mikirin ininya, duitnya. Walaupun nanti kwitansinya juga sing. Ya kayak kalau Bapak Ibu di sekolah mungkin ada dana bos gitulah. Itu kan juga membayangkan mikirin kwitansinya. Ya agak sedikit ribet, tapi setidaknya kan ya lumayan lah. Oke. Gitu. Ya tapi kwitansi kadang kan kalau Bapak Ibu mesti lebih pengalaman, kadang ada yang diakali dan sebagainya. Tapi saya nggak begitu ini. Cuma kalau ada temuan itu nanti paling saya serahkan mahasiswa itu. Jadi kalau saya begitu. Nah, mungkin itu semoga menyemangati, siapa tahu tahun depan sudah ada bayangan untuk ke sana. Kalau yang di matematika, kalau tahun depan sepertinya Pak Azam mungkin sudah bisa ini. Kalau kemarin Pak Azam masih pakai akunnya yang bukan Pak Azam, karena Pak Azam kan sebenarnya pindah. Jadi sebelumnya beliau itu sebenarnya di universitas sebelumnya beliau juga sudah jabat gitu ya, tapi terus pindah ke UPY. Jadi pas di UPY ini karena kemarin belum masuk ke UPY, jadi untuk ininya belum masuk, tapi ini sudah. Jadi beberapa hari kemarin tuh sudah masuk, sehingga kalau kemarin nggak bisa untuk ajuan, nah tahun depan bisa. Yang matematika bisa di saya dan bisa di Pak Azam. Kalau yang bahasa Indonesia bisa tahun depan insya Allah di Bu Muhardila bisa, Bu Narti mungkin masih bisa. Kalau yang mungkin ke IPS, Bu Dini, Pak Agung itu bisa. Kalau IPS banyak sepertinya. IPA, Bu. IPA Pak Setio sama Bu Wahyu Kurniawati. Tapi Bu Wahyu yang untuk tahun ini belum bisa. Karena terkait ininya apa namanya jabatan fungsionalnya belum keluar yang untuk ini. Tapi kalau tahun depan insya Allah bisa. Kalau yang ini kemarin Pak Setio kayaknya cuma 2 mahasiswanya yang maju pakai nama Pak Setio. Karena Pak Setio itu bagus loh kalau nganunya. Beliau penelitiannya banyak menangnya. Belum kenal dengan beliau, Bu. Belum. Belum. Ya, mungkin di semester depan. Pak Setio itu Oke. penelitiannya banyak yang menang untuk didanai itu. Baik, itu malah obrolan tentang hibah ya. Oke. Nambah wawasan, Bu, ini, Bu. Oh iya. Oke. Baik, barangkali ada hal lain yang ingin ditanyakan atau mungkin mau diobrolkan, mau di-sharingkan terkait pengembangan matematika. Pak Fesa, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon maaf lahir batin dari saya. Terus juga saya menanyakan mengenai tugas kemarin, Bu. Jadi ini saya kemarin sudah mencoba mengerjakan, Bu. Nah, ini Bu mungkin boleh di-sharing ya, Bu. Mau tanya ini sesuai nggak, Bu, gitu loh, Bu. Oh, oke, boleh. Mau ditayangkan boleh. Ini sudah saya buka. Kalau Pak Fesa mau share screen, boleh. Daripada nanti takutnya saya bingung gitu, takutnya salah gitu, udah di udah di print gitu kan. Ya, boleh. Pak, iya, Pak. Bisa dicontek itu nanti Bu Is. Nggak Bukan, apa-apa. Bu. Jangan, Bu. Tidak, fotonya beda. Sudah tayang, Bu. Ya, ini masih menunggu. Oke. Oh, tadi sudah dapat contekan, Bu, sebenarnya.
Oh, itu kemarin jalan-jalan di mana? Kebun binatang. Ini yang foto pertama ini kebun binatang. Nah, matematika terkaitnya itu seperti menjumlahkan dan mengurangi. Jadi saat berkunjung ke kebun binatang, siswa dapat meminta untuk menghitung jumlah binatang dan dalam sebuah kandang atau jumlah binatang dari beberapa spesies yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan matematika seperti dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Terus juga di kebun binatang juga bisa mengukur. Seperti di kebun binatang, siswa dapat memperoleh pengalaman dalam mengukur berat, panjang, dan tinggi binatang. Terus juga siswa dapat diajarkan untuk mengukur dan membandingkan ukuran binatang untuk mengembangkan keterampilan pengukuran dan penggunaan satuan ukuran yang tepat. Terus juga di kebun binatang bisa membuat grafik, seperti guru dapat meminta siswa untuk membuat grafik yang menunjukkan populasi binatang di kebun binatang atau membandingkan ukuran binatang dari spesies yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan grafik dan membuat interpretasi dari data yang diperoleh. Terus juga matematika terapan, mungkin guru juga dapat mengajarkan konsep matematika terapan melalui kebun binatang seperti konsep persentase melalui diskusi, tentang tingkat keberhasilan program konservasi binatang, atau perhitungan presentasi keuntungan yang dihasilkan oleh kebun binatang. Jadi, dengan menghubungkan kebun binatang dengan pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, siswa dapat mengembangkan keterampilan matematika mereka dengan cara menyenangkan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Terus ini yang apa? Museum. Nah, kalau yang museum ini kunjungan ke museum juga dapat terkait dengan pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Beberapa contoh kaitannya sebagai berikut, yaitu menghitung dan mengukur. Di museum, siswa dapat diminta untuk menghitung jumlah artefak atau karya seni yang dipamerkan di sebuah ruangan atau mengukur ukuran dan berat artefak untuk mempelajari tentang ukuran dan pengukuran. Menggunakan grafik, mahasiswa dapat belajar untuk membuat grafik yang menunjukkan data dari koleksi museum atau data sejarah untuk membantu mereka memahami konsep grafik. Terus juga matematika terkaitnya itu matematika terapan, itu selain itu juga siswa dapat mempelajari tentang matematika terapan melalui museum. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam mengeksplorasi sejarah dapat melibatkan konsep matematika seperti visualisasi data dan penggunaan perangkat lunak pemodelan. Karena kan di museum sekarang udah banyak perangkat-perangkat yang digunakan, udah canggih-canggih. Terus juga pemrograman nih. Jadi beberapa museum menawarkan program-program pengajaran pemrograman untuk siswa. Pemrograman membutuhkan pemahaman matematika yang kuat dan sering melibatkan konsep seperti logika dan algoritma. Dengan menghubungkan museum dalam pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, siswa dapat mengembangkan keterampilan matematika mereka dengan cara yang menyenangkan, memperoleh pemahaman yang baik tentang konsep matematika dan konteks kehidupan nyata. Terus kalau di pantai, kunjungan ke pantai dapat terkait pelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, mengukur jarak dan waktu. Jadi di pantai, siswa dapat diajarkan untuk mengukur jarak dan waktu ketika bermain dengan bola pantai atau mainan lainnya. Mereka dapat belajar tentang konsep kecepatan dan jarak. Terus membuat diagram, terus matematika terapannya kurang lebih seperti itu. Itu benar nggak Bu? Seperti itu Bu yang diminta tuh? Oke, baik. Sebenarnya gini, saya tanya dulu. Kalau sebagai ilustrasi, misalnya, siswa pergi ke kebun binatang, tadi ada. Siswa diajak pergi ke museum, itu ada. Siswa diajak pergi ke pantai, ada. Tapi ilustrasi ke matematikanya yang belum ada. Misal, tadi diajak ke kebun binatang. Apakah di bahan ajar yang mau dibikin, itu nanti, tapi nggak apa-apa, yang tugas ini kan, ini nanti sudah ada analisis tentang matematikanya. Barangkali nanti kalau untuk tugas yang selanjutnya, kan bisa nyari foto lagi ya kan. Untuk yang tugas ini nggak apa-apa. Misal gini, cuma dibayangkan kalau kita mau untuk membelajarkan, menghitung, apakah siswanya itu mau diajak membayangkan, atau siswanya beneran diajak ke kebun binatang, atau siswanya menghitung dari yang ada disajikan di situ. Kan berarti yang disajikan di modulnya kan? Berarti yang diminta dihitung di mana? Ada foto di modulnya kan? Nah, berarti yang kurang adalah foto tentang binatangnya yang mau dihitung.
Oh, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke, misal ke pantai. Ke pantai tadi misalnya belajar tentang bola atau apa, bermain bola. Nah, gambar siswa yang bermain bola tadi yang mau menghitungnya itu tadi yang belum ada. Nah, Ya, Bu. jadi ke analisis matematika terkaitnya oke. Nah, foto dokumentasinya barangkali yang perlu dilengkapi. Tapi kalau untuk yang ditugas sekarang nggak apa-apa, maksud saya nanti saat membuat modul, saat menyusun modulnya, berarti kan ilustrasi gambarnya adalah yang menjelaskan tentang kita mau mengajarkannya tentang apa. Misal ada lagi siswa diajak ke mall, mungkin foto di depan sendiri adalah foto siswa sama mallnya, tapi nanti ilustrasi untuk berapa persennya kan foto aktual saat 30% harga di situ misalnya 200.000, 30%, ada tulisan diskon 30%. Maka berapa yang harus dibayar? Itu kan berarti gambar foto yang ada menunjukkan harga 200.000 sama tulisan diskon 30%-nya. Sehingga nanti yang dihitung adalah itu. Nanti saat ke diskon yang lain, maka bisa disajikan gambar yang lain. Tapi kalau ilustrasi yang ke mallnya, mungkin siswa diajak ke mall atau anak atau adik pergi ke mall dengan ibu, maka foto ibu dan itu tadi pas mungkin di depan mallnya atau pas di mananya. Tapi ilustrasi pas ke nilai matematisnya kan pas ada foto aktual yang mau dihitung tadi. Kalau mau menghitung jumlah si gajahnya ada berapa atau kelincinya ada berapa atau mungkin kudanilnya ada berapa, itu kan berarti foto hewannya tadi ada berapa. Coba anak-anak menghitung jumlah gajah yang ada di situ misalnya begitu. Berarti kan foto aktual tentang gajahnya. Begitu. Jadi misalnya misalnya Bu, yang matematika terkait yang kebun binatang ini, menjumlahkan dan mengurangi. Saat berkunjung kebun binatang, siswa dapat diminta untuk menghitung jumlah binatang dalam sebuah kandang atau jumlah binatang. Berarti nanti ada di fotonya itu jumlah binatang yang ada di kandang seperti itu, Bu. Betul. Jadi nanti siswanya bisa menghitung di situ kan nggak perlu siswanya kita bawa ke kebun binatang lagi, tapi cukup dengan melihat foto yang ada disajikan di situ. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai ilustrasi yang di depan. Kalau misalnya mau bikin sebuah cerita di awal kan misalnya ini, Pak Fesa dan anak-anak pergi ke kebun binatang, itu kan masalah di depan. Nah, nanti untuk modul di bawahnya untuk menghitungnya kan nanti ada gambar lagi yang tentang apa begitu. Kalau Sehingga untuk deskripsi di matematika terkaitnya ini sebenarnya apa? perlu ditambahkan lagi atau gimana, Bu? Nggak apa-apa sih, ini sudah maksudnya Bapak kan bisa banyak hal nih. Kayak misalnya siswa membuat grafik populasi binatang. Lah kan berarti kalau populasi binatang di kebun binatang dan membandingkan ukuran binatang ini kan berarti mungkin ada data-data mungkin jumlah hewan dan tidak mesti melihat di situ. Misalnya kan ini bisa ke literasinya ya, misalnya ada tabel data apa di kantornya sana, di kantor di kebun binatangnya misalnya, itu bisa juga disajikan. Kemudian bagaimana grafiknya? Nah, diminta menggambar grafik begitu. Berarti ini kaitannya nanti dengan tugas akhir jika seperti ini, gambarnya seperti gambar pada buku pelajaran pada umumnya gitu ya, Bu? Ya, Ya. Terus nanti kalau yang dikumpulkan pas tatap muka seperti apa, Bu? nggak apa-apa. Maksudnya ini dikumpulin aja, nggak apa-apa. Kan kemarin memang biar jalan-jalan sekaligus habis itu menganalisis nilai matematisnya. Yang ini nggak apa-apa dikumpulin. Asik. Oke, terima kasih kembali Pak Fesa. Unik kan? Kalau saya sederhana sekali. Ya dikomplek-komplekin kalau gitu. Saya coba ya Bu ya diskusi ya ini ya. Oke, silahkan.
Terlihat, Bu? Ya, Sabar. Oh iya. Jadi waktu itu silaturahmi, Bu, ceritanya. Ini gambar yang pertama ini ada berbagai bangun datar ya. Ada jendela, papan nama, kemudian beberapa stiker yang bisa digunakan untuk pembelajaran bangun datar. Kemudian ada figura kaligrafi berbentuk belah ketupat. Begitu, Bu. ya. Kemudian, nah ini nuansa lebaran. Dokumen yang kedua, ada biskuit gongguan, ini bentuknya untuk pembelajaran bangun ruang. Itu isinya rengginang bukan? Oh, bukan, Bu. Ya, gangguan isinya rengginang gitu ya. Kalau Biasanya saya malah gitu suka ya, Bu ya. rengginannya, Bu. Enggak bercanda, bercanda, Mending isi bercanda. rengginan, Mbak, daripada gangguan. Cetol, Bu, malah kemarin. Itu, aduh, langsung Romo. Jadi bisa sulap gitu ya. Kemudian ada gambar ini. Nah, ini masih di kongguannya. Ternyata di sana ada informasi nilai gizinya yang bisa dipelajari tentang pecahan persennya begitu. Tapi matematika yang terkaitnya saya sederhana sekali seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bahkan kan bisa untuk kalau misalnya bikin modul yang literasi numerasi itu, Mm-mm. Oke. kan bisa Tapi bisa dikembangkan ke materi literasi numerasi itu yang di sini. begitu ya. Tapi sudah bisa nggih, Bu? Ya, Iya, iya, nggak masalah. ya ini pengubinan. Kemudian ini ada dokumen atau gambar mobil, kemudian sepeda motor bisa untuk menghitung tadi seperti Pak Feza, kecepatan, waktu, jarak. Kemudian nah ini yang ke mall, ada diskon untuk belanja. Nah, dan bisa untuk menghitung harga beli, kemudian potongan harganya. Begitu, Bu, ini kan? Oke, Bu Imas. Ya, boleh. Itu nanti malah Oh, bisa langsung dimasuk-masukkan. tapi ini yang matematika terkaitnya masih perlu ditambah atau tidak? Jadi gini, mungkin di sini misalnya dokumen 5 ini cuma ada 2. Nah, suatu Iya. pas Ibu ke tesis atau mungkin di tugas akhirnya nemu lagi nggak apa-apa. Jadi memang ini yang penting Bapak Ibu sudah berlatih untuk menemukan matematika yang ada di sekolah itu, matematika yang untuk pembelajaran ada foto, ini bisa untuk pembelajaran matematika di sekolah apa begitu. Nggak masalah mungkin awalnya baru ketemu 2, besok ketemu lagi yang lain gitu kan semakin banyak yang bisa dikembangkan. Kontekstual gitu ya, Bu, ya arahnya Ya, ya. iya. Ya, ya, ya. Tapi kadang kita itu sudah berusaha kontekstual, ketika di kelas itu menerapkan kepada anak-anak itu kemampuannya istilahnya A sampai Z gitu ya, Bu. Sehingga ada yang bisa cepat, ada yang perlu bimbingan sehingga menghambat untuk yang cepat ini. Nah, gitu gimana, Bu, untuk Enggak masalah, kan namanya anak itu kan pribadi yang unik ya. Jadi siswa satu dengan yang lainnya itu kan mesti kecepatan untuk kemampuan matematikanya kan bisa beda-beda ya. Dan betul. bahkan tadi yang kelas sebelah itu ada yang curhat nilainya itu sama aja 0, berapa gitu karena cuma berapa gitu ya. Ya memang namanya matematika kan kalau kita lihat dari objek kajian matematikanya mungkin kemudian tadi ada yang curhat bagaimana kalau dengan drill ya memang ini ya apa namanya kalau kita lihat dari objek kajian matematika aja kan ada fakta, konsep, prinsip, skill ya. Iya. Fakta, bagaimana kalau dua di kesepakatannya seperti apa. Kalau konsep itu kan lebih ke semacam definisi. Prinsip itu kan gabungan dari beberapa konsep, munculnya bisa ke rumus-rumus, kemudian bisa ke sifat-sifat. Nah, yang semacam ini bisa diajarkan untuk apa namanya? Sesuatu yang menyenangkan, penemuan, kemudian bisa untuk menemukan yang kemarin pakai discovery dan sebagainya. Sedangkan kalau skill itu keterampilan.
sesuatu hal yang di materi yang di kelas rendah itu merupakan konsep, di kelas tinggi itu sudah bukan konsep lagi, tapi itu masuk sebagai skill. Nah, Nggih. barangkali saya gambarkan ini dulu. Ini saya stop share dulu ya, Bu ya. Oh ya, saya stop dari sini bisa sih. Oh, bisa. Oh ya. Oke, baik, saya share screen barangkali whiteboard-nya. Oke, kalau kita lihat dari objek kajian di matematika, objeknya matematika itu, tapi tulisan saya jelek. Objek kajian matematika itu nama nggak nulisnya. Itu kan ada fakta. Kalau di SD tulisannya pada baik-baik ya, bagus-bagus ya. Fakta, konsep, kemudian ada prinsip, ada skill gitu ya. Ini objek matematika, objek langsung ya, objek matematika langsung. Yang tidak langsung itu ada pemecahan masalah, ada kemampuan berpikir kritis, ada kreatif, komunikasi, dan sebagainya. Nah, ini objek langsung dari matematika. Kalau yang fakta itu contohnya kalau misalnya 2 itu kan fakta ya, nulis 2. Kalau konsep, konsep ini kan sesuatu hal yang bisa dibilang definisi. Kalau prinsip itu kan gabungan dari konsep-konsep, lebih dari satu konsep. Nah, mungkin ada beberapa konsep. Nah, ini munculnya dalam bentuk bisa ke rumus, yang sifat-sifat, dan sebagainya itu. Nah, kalau skill, ini kan keterampilan ya. Keterampilan. Yang namanya keterampilan, itu ya untuk mempelajarinya ya apa ya, jam tayang. Kalau misalnya orang terampil dalam terampil dalam menjahit, maka semakin sering menjahit, jam tayang menjahitnya tinggi, maka keterampilannya akan terasa. Nah, yang membedakan adalah saat di matematika bagaimana. Kalau Bapak Ibu tentang masih ingat misalnya 3 kali 2. Di kelas rendah, ini merupakan konsep. 3 kali 2 adalah 2 ditambah 2. Kan gini ya, ditambah 2, gini ya. Ini kan merupakan konsep di kelas rendah. Kelas 2 ya. Oke, tapi di kelas 6, ya janganlah ke sini. Anak di kelas 6 mestinya 3 kali 2 sudah tahu 6. Tanpa dengan dia menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2. Kelamaan gitu ya. Sehingga untuk siswa kelas 5 atau kelas 6, 3 kali 2 ini sudah tidak membahas konsep lagi. 3 kali 2 ya sudah 6. Nah, untuk dia menganggap ini sebagai sebuah skill, keterampilan dalam menghitung, ini sudah enggak 3 kali 2 berapa, Nak? Dia menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2. Nah, habis ya, selesai ya. Karena sudah ada seharusnya konsep-konsep lain yang seharusnya sudah dipelajari dan ini hanya digunakan dan ini berupa skill. Dia harus sudah menguasai ini di kelas sebelumnya. Sehingga untuk di kelas 5 atau kelas 6, di kelas tinggi, mestinya hal-hal yang konsep-konsep di bawah itu mestinya harus sudah menjadi sebuah skill. Jadi tidak perlu menjadi hal yang harus menjadi beban. Nah, akan menjadi beban saat seharusnya mempelajari konsep-konsep yang lebih kompleks, tapi dia itu harus masih terkendala di sana. Sehingga pada akhirnya ada Bapak Ibu yang mengajar di kelas 6 itu, wah ini harus di-drill. Nah, drill bukan berarti tidak boleh. Dan drill itu tidak mesti hal yang tidak menyenangkan. Kalau semacam permainan-permainan itu sebenarnya juga semacam drill. Hanya kemasannya adalah bentuk games atau permainan gitu. Tapi memang kalau konsepnya belum dipahami dan langsung dilakukan drill, maka nanti saat itu sudah berganti atau konteks yang soal yang diberikan itu berbeda, sedangkan dia tidak memahami konsepnya, maka ya nggak akan bisa mengerjakan. Maka itu kalau untuk mengajari konsep di kelas yang lebih tinggi, mestinya konsep-konsep di kelas yang lebih rendah harus sudah
menjadi sebuah skill, bukan lagi dia harus ke konsepnya itu. Barangkali itu yang kadang menjadi kendala, kemudian tadi terasa lama. Nah, lama untuk memahaminya itu diantaranya adalah waktu di kelas rendah, konsepnya itu belum dipahami dengan baik, sehingga saat di kelas tinggi seharusnya itu sudah lewat, dan yang di kelas tinggi harus mengulang lagi. Nah, Misal, itu kejadian, Bu. ya, Ada di sekolah saya, di kelas 6 itu yang masih 3x2 pakai jari ataupun di penjumlahan berulang seperti itu, Bu. ya, Dan dilemanya di soal ASPD ya, kembali soal ASPD itu untuk pengerjaan satu soal itu membutuhkan langkah yang tidak cukup 1-2 langkah, bahkan ada yang 3 atau 4 langkah gitu, Bu. ya, memang kompleks. Nah, itu PR untuk kita bersama. Padahal untuk di bawah kan diminta ini ya, karena mungkin sebenarnya belum tuntas tapi dituntaskan gitu ya. Ya memang itu menjadi sebuah dilema tersendiri karena di kelas bawah itu konsepnya belum tertanam, kemudian kan konsep dipahami, tapi kemudian konsep itu bagaimana akhirnya menjadi sebuah skill. Begitu. Jadi memang ya dilemanya begitu itu. Itu tadi 3x2 gitu ya. Belum nanti kalau persen gitu ya. Pas di materi kelas persen itu kelas 3 atau 4 ya. Oke, barangkali nanti pas mau dipakai di kelas 6, akhirnya karena di sebelumnya itu tadi masih konsepnya saja belum dipahami dengan baik, akhirnya yang kelas 6 bilang bahwa ini saya drill tanpa saya kasih konsep. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang dosa berjamaah dari bawah. Gitu. Tapi ya memang beratnya di kelas bawah kan gitu ya. Paling kalau saya boleh katakan paling berat itu yang mengajar kelas 1. Karena biasanya kan kelas 1 membaca saja masih susah gitu ya. Menulis masih susah. Tapi untuk buku-bukunya itu kan harus sudah membaca. Gimana kalau membaca aja belum mau memahami? Nah, itu memang beban yang menjadi sangat berat. Sedangkan kalau misalnya mungkin ini kalau ini saja di SD, kalau di kampus misal di level di kampus, wah ini guru SMA-nya gimana gitu, yang guru SMA, SMP-nya gimana, yang guru SMP, ini SD-nya gimana, guru SD mau nyalain siapa gitu. Nah itu memang ya menjadi PR kita bersama memang di SD ini ya tidak perlu salah-salahan ya, memang ya bagaimana kita bergerak bersama untuk membenahi barangkali begitu. Oke, Bu. Atur nuwun, Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Imas. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, baik Bu Daru, silahkan. Nggih, Bu, baik. Saya mau mengulang untuk bertanya tugas nggih, Bu, nggih. Oke, baik. Kemarin yang nomor 1 itu kan diminta untuk memilih topik. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk foto-foto dokumentasinya itu harus mengarah ke topik atau random nggak apa-apa dan dicari keterkaitan sebanyak-banyaknya, Bu. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kemarin saya memilih topik itu biar terarah ke tugas akhirnya. Tapi ke nilai matematisnya random aja. Semakin banyak semakin bagus. Misal Oh, nanti iya. tidak digunakan di tugas akhirnya, kan masih bisa Bapak Ibu gunakan untuk yang lain. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Daru. Ada lagi? Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, sampai bertemu minggu depan di kelas yang sebenarnya, nggak online. Pertama ketemu perdana. Kalau Bu Erlina udah pernah ketemu. Jeh, betul Bu. Sudah Oke. ingat saya Bu. Udah di Facebook juga ada ya. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan sore hari ini barangkali saya cukupkan sekian dulu. Sehat selalu dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nika. Terima kasih kembali.